Assalamualaikum. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama-nama anggota kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Irma yang terhormat, perkenalkan nama saya Nabila Kirana dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 mata pelajaran bahasa Indonesia. Di sini kami semua ditugaskan untuk mendeskripsikan dan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari salah satu cerpen. Jadi, kami memutuskan untuk mendeskripsikan dan menganalisis cerpen yang berjudul Laki-laki Pemanggul Goni. Di sini saya akan sedikit memaparkan identitas sebuah cerpen tersebut. Jadi di sini cerpennya berjudul Laki-laki Pemanggul Goni. Penerbitnya adalah Kompas, penulisnya adalah Budi Dharma, dan cetakannya adalah cetakan pada tanggal 26 Februari 2012. Unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Di dalam tema cerpen ini adalah religi dan misteri. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Bagian pertama, Harmain memiliki watak rajin beribadah dan taat beragama. Bagian kedua, lelaki pemanggul Goni memiliki watak misterius dan selalu menghantui kehidupan Harmain. Bagian ketiga, teman Harmain diantaranya Ahmad, Khairi, dan Abdul Goni memiliki watak yang sangat jahil. Bagian keempat, ibu Harmain memiliki watak religius, selalu mengingatkan Harmain untuk taat beribadah. Bagian kelima, ayah Harmain memiliki watak bertolak belakang dengan ibu Harmain. Karena ketika Idul Adha, ayah Harmain berburu babi di hutan. Unsur intrinsik yang ketiga adalah latar. Pertama, latar tempat. Latar tempat di cerpen adalah tengah jalan, trotoar, kamar apartemen Harmain, dan kampung Burikan. Yang kedua, latar waktu. Latar waktu di cerpen adalah tengah hari, sore, dan malam hari. Yang ketiga, latar suasana. Latar suasana di cerpen yang berisikan menakutkan dan tegang. Unsur intrinsik yang keempat adalah alur. Alur yang digunakan dalam cerita ini merupakan alur mundur, karena Harmain selalu dipaksa untuk mengingat kejadian-kejadian yang ada di masa lalu. Unsur intrinsik yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen ini adalah orang ketiga sebagai pengamat, yaitu Harmain. Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen ini sangat sederhana dan mudah dipahami. Yang ketujuh, amanat. Amanat dari cerpen ini adalah harus rajin beribadah dan tetap patuh terhadap orang tua, meskipun orang tua sudah meninggal. Unsur intrinsik cerpen Laki-laki Pemanggul Goni. Bagian A, nilai religi, permainan yang sejak kecil rajin beribadah hingga dewasa. Bagian B, isi referensi cerpen. 1. Kelebihan. Cerpen ini penuh dengan teka-teki karena kita harus menebak sebenarnya siapa itu lelaki pemanggul Goni yang selalu memantau Harmain setiap saat sebelum sholat. Apakah ia pencabut nyawa atau setan? Bahasa yang digunakan cukup sederhana dan amat yang disampaikan begitu jelas. 2. Kekurangan. Cerita yang disampaikan kurang fokus. Kesimpulan, cerpen ini merupakan misteri karena di dalam cerpen memuat kejadian-kejadian misterius dan bersifat menegangkan dari sosok laki-laki memanggul Goni. Cerita pendek ini menceritakan tentang seorang warga kampung Burikan, Harmain, yang selalu dihantui oleh sosok laki-laki pemanggul Goni di setiap kali ia bersembahyang di apartemennya. Baik, segini saja yang dapat